Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Muhibin Indramayu ya. Indramayu. Perkenalkan diri dulu nih. Ini Pak siapa? Rusmanto. Wah. Rusmanto. Ini rombongan beliau, jamaahnya beliau ini. Ini pertama kali datang ke pondok itu bulan apa itu ya Pak Rus ya? Bulan kemarin ya? Bulan kemarin datang, tapi lebih banyak kan. Cuman sekarang karena kesibukan jadi hanya perwakilan. Kemarin berapa? 50 kan? Lebih ya? Lebih 50 kemarin. Bisa nyambung sampai sini itu karena apa itu? Gimana? Ikatan batin. Masya Allah. Karena kata orang Jawa itu lebih kuat ikatan saudara batin dibandingkan saudara lahir. Karena ya mungkin Pak Kiai Fuad itu muhibin bener-bener, itu muhibin bangetnya Maulana sekumpul. Kalau saya masih seberapa persen, jadi nyambungnya ke situ mungkin ya. Jadi bisa datang ke pondoknya karena ikatan batin, sama-sama mengharapkan syafaatnya dari Maulana sekumpul. Amin amin. Nah ini selama perjalanan ke sini ceritain tentang apa hal yang menarik di perjalanan. Yang menarik kalau untuk saat ini, hari ini tuh kayaknya biasa saja. Cuman waktu bulan kemarin lagi banyakkan jamaah yang kesini itu. Satu, ada jamaah itu yang posisi kakinya patah dan dipen pas naik ke Gunung Turgo itu, karena kita ngelihat mutabaah lah bahasa itu, yang ngelihat Pak Kiai Fuad pernah sholat termasuk ziarah ke sana. Jadi kita ziarah ke Gunung Turgo, ke makam Syekh Jumadil Kubro itu secara akal itu kan nggak bisa karena Turgo jauh ya kan, kaki patah pen, dan umur itu 63 jamaah dari Lelea. Alhamdulillah biidnillah nggak ada kendala sama sekali sampai atas. Yang kedua yang penyakit, ya mohon maaf gitu ya, karena penyakit paru-paru, paru-paru juga ada asmanya gitu kan. Cara itu juga kan sulit orang karena pernapasan kita aja yang nggak punya penyakit seperti itu aja napas sudah ngos-ngosan. Tapi alhamdulillah berhasil naik ke sana, ke Gunung Turgo. Terus ada orang yang kanker kista perempuan. Alhamdulillah berkat ya wasilah sering tawasul ke Maulana sekumpul, terus juga terapinya, karena saya pernah melihat di Pak Kiai itu tentang pengobatan kunil. Alhamdulillah secara medis yang dokter awalnya menyarankan harus operasi, alhamdulillah hilang. Seperti itu banyak ceritanya. Cuman kalau saya yang cerita takutnya nanti wah ini bohong ini, kalau rombongan salafi itu nanti dikiranya saya bohong gitu kan, atau terlalu tahayul khurafat gitu kan. TPC itu ya. Ya rombongan salaf pikiran kata Pak WC ya. WC. Wow, rombongan wow kalau orang Jakarta. Seperti itu Pak, intinya seperti itu. Nah, kalau perjalanan kali ini kan ada dawuh, ada perintah dari Bunyai Nur untuk ziarah ke makam wali-wali ini. Kemana aja nih? Ya, jadi saya sebenarnya hari ini juga itu atas perintah dari Bunyai Nur Watu Congol, itu sebelum ke pondoknya Pak Kiai Fuad itu ziarah ke makam Sultan Agung Imogiri. Terus yang kedua ke Kiai Marzuki Ali Giriloyo. Terus yang ketiga makam Raden Bagus Kemuning Hasan Tuko. Keempat ke Pangeran Sandio Kiai Nur Iman Melangi. Terus terakhir ke Habib Ahmad Fakih Tepel. Terus tambahan saya sowan ke Habib Hussein Segaf Sedayu. Dan terakhir yang nginep makan di sini, jagungan di sini. Ya insya Allah paling minggu depan kita ya banyakkan jamaah lagi ke sini, dan kita usahain bisa ikut maulid
Simtuduror. Amin. Walaupun nggak semua, misalkan ada jamaah nanti pulang duluan ya monggo gitu kan, seperti itu. Tapi insya Allah seperti itu. Biar bener-bener lengkap lah mutabanganya sama Maulana sekumpul. Lah ini jamaahnya ini Ponorogo, ada cerita ini apa ini? aslinya Ponorogo Ya ini Ponorogo ini. Aslinya tuh. Asli Ponorogo. Sekarang Lama tinggal di Indramayu. Lama Ya? di Indramayu ya kurang lebih 10 tahunan. Wah, lama. dapat istri orang sana mas. Enggak, istri orang Ponorogo. Ini kepala sukunya ini. Iya, Masya Allah ini. Cuma nggak ikut aja. Syekhul Akbar ini. Kepala suku. Tapi ini kalau ada cerita pengalaman pribadi, ini rombongan Ponorogo ini dulu sebelum mengenal Maulana Sekumpul, karena saya mewajibkan jamaah itu di rumahnya atau di tempat usahanya itu pasang fotonya Maulana Sekumpul, itu saya wajibkan bismillah. Terus yang kedua itu sholawat itu ya karena yang simple-simple, karena ngelihat jamaah itu kan. Rombongan Ponorogo ini awalnya cuman Mas Prapto, cuman sekarang itu hampir berapa, 15 ya, Ya kurang lebih 15 jamaah. jamaah. Cuman ada sebagian yang pengen gabung sama kita-kitaan itu, karena yang dulunya ya mohon maaf gitu yang dulunya rajin ke dukun paranormal itu ya itu bener kan ya, ini nggak kalau cerita ada orangnya berarti jangan nanti Enggak hibah. jadi terus yang kedua ya sholat ya setengah-setengah lah sholat gitu kan ya, kadang ya sholat kadang enggak gitu kan. Terus yang biasanya dapat keuntungan usaha habis untuk seneng-seneng sama temen, alhamdulillah berkat wasilah Maulana Sekumpul terus Kanjeng Rasul ya, yang tadinya sholatnya ya itu gitu ya alhamdulillah rajin, terus juga anak istri juga ikut baca sholawat, terus ya alhamdulillah omset usaha pun naik seperti itu. Omset usaha pun naik, akhirnya teman-temannya pada nanya dikiranya dapat dukun baru gitu kan. Dukun dari mana lagi itu kan, kalau itu bisa ajak saya, tapi alhamdulillah karena di tempat usahanya ada foto Maulana Sekumpul, akhirnya dari situ gabung gitu kan. Kita itu kan terakhir itu ngadain kegiatan Muhibbin Maulana Sekumpul di Indramayu itu kan pembagian 2000 porsi makan minum gratis pas haulnya Habib Umar bin Toha bin Yahya, itu buyutnya Habib Lutfi yang makannya di RK Karangmalang Indramayu. 2000 porsi termasuk ya rombongan Mas Prapto itu gerobak baksonya digratiskan sama makanan baksonya itu kan hampir berapa 600 porsi atau berapa 800 porsi bakso gitu. Belum bubur ini itu nanti ya insya Allah berkelanjutan gitu, insya Allah untuk mengenalkan di Indramayu gitu kan. Itu terus yang biasanya zikirannya kalau orang pun ya mohon maaf bukan Sara ya, mohon maaf bukan Sara, orang-orang Ponorogo itu kan atau rombongan Mas Prapto orang-orang sana Jawa sana itu kan zikirannya pakai bahasa, kalau orang Indramayu mantra Jawa itu sekarang seneng sholawat gitu kan. Cuman ya tadi karena saya ngelihat pakai Fuad Maulana Sekumpul teknik dakwanya kan dengan kelembutan. Jadi awal-awal saya bilang udah mas saya nggak maksa sampean harus ninggalin ini itu gitu kan, atau ngajak kamu harus sholat, enggak. Yang penting hati nyangkol dulu sama Rasulullah Kanjeng Rasul sama wali-walinya Allah. Kalau sudah seneng nanti ngikut sendiri tanpa diajak. Cuman bagi orang yang belum ngobrol nggak tabayun ke kita, dikirain Rusmanto itu ngajak orang enggak ngebolehin orang nggak sholat atau enggak itu kan, padahal itu kan hanya teknik dakwah. Karena saya ya tadi melihat contoh pakai Fuad cara dakwanya gimana, merangkul bukan memukul gitu kan. Maulana Sekumpul juga seperti itu kan. Jadi alhamdulillah banyak juga ya. Ini
Pak Tamiran ini istri, ya mohon maaf ya Pak Tamiran ya, ini insya Allah tahadus bin nikmah walaria wala sumha sallallahu alaihi Muhammad. Ini Pak Tamiran ini 21 tahun berumah tangga itu sehari nggak pernah ngerasain kebahagiaan. Yang ada itu cekcok aja, muak, berantem, masalah kecil jadi masalah. Tapi alhamdulillah berkat wasilah dari Maulana Sekumpul dan wasilah dari Kanjeng Rasul, baru berapa bulan ikut Pak Tamiran? Dua bulan. Alhamdulillah istrinya ngomong sendiri, Pak saya selama 21 tahun baru ngerasain kebahagiaan berumah tangga itu baru sekarang. Awal-awalnya kita ikut jamaah di sini sholawatan itu di Indramayu, itu istrinya itu kan sampai muntah-muntah kayak orang di rupiah ya, kayak mungkin kebanyakan minum dukun sih ya. Jadi kalah dengan air ini sholawat, air sholawat lah, air sholawat. Iya, minta mau dibawa pulang ada ya. Iya. Tulisan yang sholawat nggak ada, ini mau dibawa pulang ada. Ada tadi saya minta juga Boleh. Inggih. 21 tahun berumah tangga, sehari belum pernah ngerasain kebahagiaan, yang ada berantem. Tapi alhamdulillah berkat wasilah syafaat dari Maulana Sekumpul dan Kanjeng Rasul merasakan kebahagiaan. Ya Pak Tam ya? Iya itu. Tapi insya Allah ini tahadus bin nikmah, bukan ria, bukan sum'ah. Insya Allah. Makanya ya itu fenomena ya di kita-kitaan di sini itu di Indramayu itu ya sebagian orang yang tanpa ngomong dulu ngobrol ke kita atau tabayun itu ya dikiranya kita itu aliran sesat gitu kan. Padahal itu hanya saya mencontoh teknik dakwahnya pakai Fuad sama Maulana Sekumpul ini. Pendekatan hati. Kalau hati udah nyangkol ke para wali gitu kan, udah nyangkol ke Kanjeng Rasul, itu munculnya cinta. Kalau cinta itu gimana kan tentu beda itu kan. Itu beda seperti itu. Jadi ibadah itu dengan senang, bukan dengan unsur keterpaksaan. Jadi bisa langgeng. Ini mudah-mudahan berkat guru, Amin, berkat apa amin. guru Sekumpul, Amin. berkat Maulana Sekumpul, di dunia terkumpul, di akhirat terkumpul. Amin. Amin.